Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Selamat datang di ibadah sekolah minggu online GBI MPI Rayon 15 Palembang. Coba kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus semuanya. Wow. Senang sekali bisa ketemu sama adik-adik semua. Kak Sandi percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Nah, sebelum mulai, Kak Sandi undang adik-adik untuk bangkit berdiri yuk semuanya. Kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Sandi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami undang Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Tuhan berkati dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap bersorak untuk Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang sudah siap untuk sekolah minggu sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan yes. Wow, luar biasa. Kak Sandi undang semuanya untuk tepuk tangan yuk. Kita semuanya menari buat Tuhan Yesus ya. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Adik-adik nanti ikutin gerakan Kak Sandi ya. Tepuk tangannya yuk. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut. Bukan ikut. Bukan ikut. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa. Bukan karena mama. Bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa. Bukan karena hadiah. Tapi karena cinta Tuhan. Sekali lagi ya. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut. Bukan ikut. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa. Bukan karena mama. Bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa. Bukan karena hadiah. Tapi karena cinta. Bukan karena papa. Bukan karena papa. Bukan karena mama. Bukan pula adik dan kakak. Bukan karena terpaksa. Bukan karena hadiah. Tapi karena cinta Yesus. Pelan-pelan. Bukan karena papa. Bukan karena mama. Bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa. Bukan karena hadiah. Tapi karena cinta. Bukan karena papa. Bukan karena mama. Bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa. Bukan karena hadiah. Tapi karena cinta. Tapi karena cinta Tuhan. Sekali lagi. Tapi karena cinta Tuhan. Yeay. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang mau lebih lagi sorakan yes. Yang percaya dikasihi oleh Tuhan sorakan haleluya. Ya dari tepuk tangannya ya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. The top of my head, way down to my toes. I can keep it all inside. I want to jump
katakan dahsyat 3 kali ya. Yesus dahsyat maksudnya. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Wow, adik-adik luar biasa. Adik-adik boleh duduk lagi. Nah, sebelum kita dengar firman, kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau sembah Tuhan. Adik-adik boleh tutup matanya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Bersama-sama lagi kita naikkan dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau senangkan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Mari adik-adik, sebelum kita dengar firman, datang sama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bawa Tuhan. Ini penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Kami mau sembah Tuhan seumur hidup kami. Hanya Tuhan Yesus yang kami senangkan. Haleluya. Haleluya. Biarlah ini menjadi doa kami ya Tuhan. Seumur hidup kami bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Urapin Kak Yanti yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah taruh pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kami siap mendengarkan firman. Tuhan berkati tanah hati kami. Agar ketika firman itu ditabur, bisa bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Yanti hari ini bisa ketemu dengan adik-adik, mama, papa, bapak, suster. Nah sekarang siapkan hatimu, siapkan telingamu, pikiranmu untuk fokus dengar firman Tuhan. Siap? Yang siap semua angkat jempolnya. Oke. Ya. Minggu ini tetap temanya adalah the new paradigma. Artinya adalah paradigma yang baru. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada di Filipi 3 ayat 13b. Apa artinya? Masih ingat adik-adik? Masih tahu? Ya, kita harus melupakan apa yang sudah ada di belakang kita. Apa yang sudah ada yang sudah kita kerjakan di belakang kita. Kenapa? Karena kita harus fokus untuk lihat ke depan. Apa yang harus kita kerjakan, kita fokus ke depan. Dan adik-adik ketahui bahwa berkat Tuhan itu baru setiap hari. Jadi ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk adik-adik kalau kita lihat ke depan. Kita menjalani hidup yang baru. Baik, kita lewat ini. Hari ini kita ayat hafalannya kita ambil dari Efesus 5 ayat 9. Apa bunyinya? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita coba lagi ya, ulang sama-sama. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kak, apa ya maksudnya? Nah, ini adik-adik. Kita sebagai anak Allah, kita juga disebut sebagai anak terang. Yang setuju katakan amin? Ya. Karena kita disebut anak terang, maka segala apa yang kita buat itu harus membuahkan kebaikan. Kemudian keadilan. Ya, kita juga harus berbuat adil dan kebenaran. Kebenaran ini apa adik-adik? Kebenaran ini menyatakan bahwa kita harus hidup jujur. Mengerti?
Efesus 5 ayat 9. Baik, sekarang Kak Yanti lihatkan lagi gambar satu lagi. Nah, ada yang kenal dengan beliau ini? Wah, yang sudah sekolah pasti sudah tahu. Ya, yang belum sekolah pasti tanya-tanya siapa ya Bapak ini ya. Ya, Bapak ini, beliau ini adalah presiden pertama di mana? Di Indonesia. Dan beliau ini pernah mengatakan, beri saya 1000 pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Wow, Bapak ini mau mengguncangkan dunia dengan adanya 1000 pemuda. Kenapa? Karena pemuda mempunyai tenaga yang besar. Ya, mempunyai tenaga yang besar, mempunyai semangat yang besar untuk mengerjakan sesuatu hal, banyak hal malah. Ya, makanya Bapak ini namanya Presiden Soekarno mengatakan, beri saya 1000 pemuda, maka saya akan menguncangkan dunia. Karena Bapak ini tahu bahwa semangat pemuda itu lebih besar daripada semangat orang tua. Nah, minggu ini, hari ini, Kak Yanti akan mau ceritakan seorang anak dari kecil sehingga nantinya dia dewasa. Tuhan pilih, Tuhan mau pakai hidupnya. Ya, dari kecil anak ini sudah dipersembahkan oleh orang tuanya untuk melayani Tuhan. Adik-adik mau tahu siapa orang ini? Siapa anak ini? Yuk kita saksikan sama-sama video ini. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel
dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik sudah lihat videonya? Iya, siapa yang jawabannya benar? Iya, betul, Samuel. Samuel ini adalah anak dari Ibu Hana dan siapa bapaknya? Elkana, betul ya. Jadi Samuel ini adalah anak yang diminta oleh ibunya. Karena apa? Karena ibunya ini memang tidak bisa melahirkan sebetulnya. Tapi Ibu Hana ini terus menerus dia berdoa meminta anak. Dan doa Ibu Hana ini didengar. Begitu anaknya lahir, maka dia beri nama anak ini Samuel. Karena apa? Karena karena Tuhan mendengar doa Ibu Hana ini. Ya. Nah, Ibu Hana ini sudah berjanji. Ketika anak ini sudah lepas, tidak menyusui lagi, anak ini akan diberikan ke rumah Tuhan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Itu janji Ibu Hana ketika doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Nah, ini kita lihat Samuel. Jadi Samuel ketika sudah mulai agak besar oleh mamahnya, akhirnya Samuel ini diberikan kepada siapa? Imam Eli. Nah, dari kecil Samuel bersama dengan Imam Eli di bait Allah. Ngapain di bait Allah? Dia punya tugas. Ya. Samuel betah nggak di situ? Marah-marah nggak? Enggak. Samuel taat kepada mamanya. Dia tidak marah-marah karena dia tahu dia mau melayani Tuhan dengan berbuat hal-hal yang kecil. Akhirnya mulailah Imam Eli mengajarkan pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan di bait Allah. Salah satunya adalah mengisi minyak di lampu-lampu di bait Allah itu. Sehingga lampu-lampu ini bisa menyala terus dari sore sampai malam. Ya, selain itu Samuel mempunyai tugas-tugas yang lain. Tapi ini yang tugas yang harus dikerjakannya setiap hari, setiap sore. Kemudian Imam Eli ini mempunyai anak 2. Ya, katakan Imam Eli ini mempunyai anak 2, Hofni dan Pineas. Ya, nah mereka ini anak-anak dari Imam Eli tugasnya membantu papahnya. Apa papahnya? Papahnya kan sebagai imam. Ya, ngapain imam itu? Imam itu tugasnya bertanggung jawab untuk mengajarkan supaya orang-orang di sekitarnya, rakyat-rakyat di sekitarnya itu mengenal Tuhan sehingga orang-orang itu tidak binasa, tidak mati.
Jadi tugas Imam Eli ini mengenalkan Tuhan, menyampaikan aturan-aturan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Salah satunya ini dia. Nah, memberikan korban bakaran. Nah, di sini kita lihat anak-anak Imam Eli ini membantu tugas papanya, yaitu menerima korban bakaran. Dan pada zaman dulu korban bakaran itu ditaruh di tempat pembakaran situ. Misalnya dia menyerahkan korban bakarannya daging, ditaruh di tempat situ. Adik-adik bisa lihat, disimpan di situ kemudian dibakar sampai habis. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli? Tahu? Mereka tidak melakukan seperti yang sudah Tuhan tetapkan untuk korban bakaran. Apa yang mereka lakukan? Mereka justru mengambil daging pembakaran itu untuk dimakan. Kira-kira boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Imam Eli ini sudah menegur anak-anaknya untuk tidak berbuat seperti itu. Karena apa? Itu melanggar ketetapan yang sudah Tuhan buat pada saat upacara pembakaran korban. Ya. Nah, Samuel hidup di tengah bangsa Israel yang jauh hatinya dari Tuhan. Ya, bangsa-bangsa Israel banyak di luar yang berbuat jahat. Ya, mereka semuanya menjauh dari Tuhan. Ya. Ternyata di dalam bait Allah, di dalam lingkungan rumah Tuhan pun Samuel tinggal bersama dengan anak-anak Imam Eli yang juga berbuat jahat. Dia melanggar ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan buat. Ya. Nah, pada suatu ketika kita lihat Samuel sedang tidur. Nah, pada saat itu tiba-tiba terdengar suara memanggil, Samuel, Samuel. Wah, Samuel anak yang taat. Dia mendengar gitu, dia pikir Imam Eli yang memanggil. Dia kemudian ambil lampunya, dia pergi ke Imam Eli. Imam Eli yang sudah tua terbangun. Bukan, aku gak manggil kamu. Sudahlah, kamu tidur aja, cepat pergi. Kemudian dia balik lagi tidur. Dia balik tidur ke situ, kemudian dia tidur lagi. Tidak lama, Samuel. Wah, apa lagi nih? Wah, kemudian Samuel bangun lagi dan dia dapati Imam Eli. Imam Eli tetap bilang, aku tidak panggil kamu. Sudah, cepat tidurlah. Karena Samuel taat, dia gak ngomel-ngomel. Karena dia sudah dipanggil 2 kali, katanya bukan. Dia gak ngomel-ngomel, dia tetap tidur. Ya. Dia tidur lagi, ketiga kalinya Samuel dengar lagi. Samuel, wah pergi lagi. Ini pasti Bapak Eli nih, butuh aku. Bapak Eli, Imam Eli kan sudah tua. Kasihan dia kalau aku tidak bantu dia. Jadi si Samuel ini langsung cepat-cepat pergi menemui Bapak Eli. Ketika Bapak Eli dibangunkan lagi, baru Bapak Eli sadar bahwa bukan Imam Eli yang memanggil, tetapi siapa yang panggil? Tuhan sendiri. Ya. Kemudian Imam Eli pegang pundaknya Samuel dan bilang ini. Dia mengajarkan Samuel untuk berkata, Samuel, kalau suara itu memanggil lagi, begini, kamu katakan, berbicaralah Tuhan sebab aku siap mendengar. Ya. Kemudian Samuel kembali tidur dan benar, enggak lama lagi suara itu pun terdengar, Samuel. Kemudian Samuel bangkit berdiri dan dia ingat apa yang diajarkan oleh Imam Eli. Dia bilang gini,
berbicaralah sebab aku mendengar. Ya, Samuel bilang begitu. Dia coba ingat-ingat apa yang diajarkan oleh Imam Eli. Nah, kemudian apa yang dia dengarkan? Nah, rupanya Tuhan panggil Samuel. Kita lihat di sini, kenapa Tuhan memanggil Samuel? Kenapa Tuhan gak panggil Imam Eli? Kenapa Tuhan tidak memanggil anak-anak Imam Eli yang setiap hari sudah membantu Imam Eli menjadi imam di Bait Allah itu? Kenapa? Ada yang tahu? Rupanya Tuhan mau pakai Samuel untuk apa? Untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan atau pesan-pesan Tuhan. Pesan-pesan Tuhan untuk siapa? Untuk bangsa Israel yang pada saat itu hatinya menjauh dari Tuhan. Terus cuman itu aja? Tidak. Tuhan juga pengen Samuel menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk siapa? Untuk Imam Eli. Kenapa? Karena anak-anak Imam Eli sudah melanggar ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan pada saat itulah Samuel mendapat melakukan tugas pertamanya untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Di umur 12 saat itu Samuel mulai dipakai Tuhan untuk menyatakan pesan-pesan Tuhan kepada orang lain. Ya, bukan kepada teman-temannya, tapi orang yang lebih tua. Dia harus menyampaikan pesan-pesan itu. Dan mulai dari saat itu, Samuel kemudian mulai belajar mendengar lebih lagi. Dan akhirnya Samuel setelah tumbuh dewasa, dia semakin dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan apa yang Samuel bicarakan, apa yang Samuel ucapkan, nyatakan pesan-pesan Tuhan itu tidak ada yang gugur. Semuanya jadi. Amin. Amin. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang. Kita akan mau belajar dari seorang yang bernama Samuel. Ya, adik-adik di sini ada yang mau dipilih oleh Tuhan? Seperti Samuel, dari kecil Tuhan sudah perhatikan, sudah panggil. Begitu dewasa, dia akan menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan firman-Nya. Gimana caranya, Kak ya? Ada yang tahu bagaimana caranya agar kita dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya? Nih Kak Yanti kasih tahu satu. Nah, kita harus taat sama seperti dengan Samuel. Ada di ayatnya 1 Yohanes 2 ayat 3. Apa ya bunyinya? Nah, inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Kita taat. Kita menuruti perintah-perintahnya. Dalam arti kata apa? Kita hidup dalam firman Tuhan. Ya, kita hidup dalam firman Tuhan. Artinya apa? Kita terus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita lihat tadi si Samuel, dia selalu taat. Taat melakukan hal-hal yang baik. Di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, bangsa Israel yang menjauh hatinya dari Tuhan, dan di lingkungan di Bait Allah, Samuel tetap berpegang perintah Tuhan. Dia selalu taat.
Ya. Banyak anak-anak yang tahu Tuhan Yesus. Ditanya, tahu Tuhan? Tahu. Tapi banyak yang tidak mengenal Tuhan. Taunya dari mana, Kak? Yang tidak mengenal Tuhan pasti tidak akan menuruti perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah siapa? Adik-adik ada di rumah mama papa. Nah, kalau adik-adik menuruti perintah mama papa, berarti adik-adik juga menuruti perintah-perintah yang Tuhan berikan. Nah, poin yang keduanya kita lihat apa yang harus kita lakukan adalah mengenal Tuhan. Kalau kita sudah taat, kalau kita sudah menuruti perintah-perintahnya, kita akan berusaha mengenal Tuhan. Kita lihat dari Yohanes 14 ayat 17b. Bunyinya apa? Ya, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Samuel begitu dipanggil oleh Tuhan, dia tahu itu panggilan Tuhan, dia belajar. Belajar apa? Belajar mendengar. Caranya gimana? Berkomunikasi dengan Tuhan. Cara mengenal Tuhan adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Bisa lewat doa. Ya. Bisa juga apa? Lewat firman Tuhan. Dan ibadah. Adik-adik kalau ibadah sekolah minggu, adik-adik ikuti sekolah minggu, kalian fokus. Itu tandanya adik-adik pengen banget mengenal Tuhan. Kalau adik-adik ada kerinduan untuk mengenal Tuhan, apa akibatnya? Tuhan akan menyertai adik-adik. Dan Tuhan akan diam di dalam adik-adik. Diam juga di dalam hati Kak Yanti. Ya, Kak Yanti pengen selalu mengenal Dia. Mengenal lebih lagi. Kenapa? Karena Kak Yanti tahu kalau Kak Yanti semakin kenal Tuhan, Tuhan akan menyertai Kak Yanti. Tuhan akan menyertai adik-adik. Dan apa? Tuhan juga akan diam di dalam kita. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu orang lain bisa lihat ada Tuhan dalam hidup kita. Amin adik-adik? Amin. Poin yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat di sini bahwa kita harus jujur. Ini ada ayatnya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi lihat yang tulisan merah, dengan orang jujur, ia ini Tuhan bergaul erat. Jadi artinya apa adik-adik? Tuhan hanya mau bergaul erat, hanya mau bergaul intim. Kalau apa? Kita jujur. Ya. Seperti Samuel tadi. Ya, Samuel meskipun dia berat untuk menyatakan kebenaran itu, ya, kebenaran yang harus disampaikan kepada Imam Eli, tapi dia harus jujur. Ya, dia harus jujur untuk menyampaikan pesan Tuhan, karena itu adalah pesan Tuhan. Ya, apapun yang adik-adik lakukan, berbuat jujur yang sekecil apapun, Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan perhitungkan dan Tuhan akan pakai adik-adik hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan. Banyak rencana Tuhan yang Tuhan mau lakukan, yang tidak bisa Tuhan lakukan sendiri. Dia perlu adik-adik dan Kak Yanti, kakak-kakak, mama, papa. Dia perlu itu. Untuk apa? Untuk menyatakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi jangan sampai kita hidup yang mencerminkan ketidakbaikan. Ya. Hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita harus bisa dilihat ada Tuhan dalam
diri kita. Sehingga melalui hidup kita yang benar, menuruti perintah Tuhan, hidup kita membawa dampak, membawa pengaruh bagi orang lain di sekitarnya. Ya. Kenapa Imam Eli begitu mendengarkan apa yang diucapkan oleh Samuel? Karena Imam Eli tahu bahwa Samuel adalah anak yang taat. Anak yang mau mendengar suara Tuhan. Anak yang mau jujur. Imam Eli tahu bahwa kehendak Tuhan yang terbaik atas hidup keluarga Imam Eli. Maka itu Imam Eli mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan yang disampaikan oleh Samuel. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Maukah kita menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang dekat dengan kita? Menyatakan bahwa kalau salah, salah. Bohong dikit gak apa-apa, tetap bohong. Ya, kejujuran harus kita utamakan. Kalau kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan, kita mengenal setiap hari, kita membuka Alkitab, membaca Alkitab, kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan akan pakai hidup kita. Jangan mau adik-adik maunya cuman didengar, gak mau mendengar. Maksudnya gini, adik-adik maunya doa, Tuhan aku maunya gini Tuhan, aku mau bentar lagi kan ulang tahun Tuhan, aku maunya gini. Tapi adik-adik tidak memberi kesempatan untuk duduk diam di ibadah. Begitu ibadah sekolah minggu, adik-adik main sendiri. Adik-adik pegang HP, bermain sendiri, tidak mendengarkan firman Tuhan. Padahal pada saat ibadah itu, firman Tuhan disampaikan. Pesan-pesan Tuhan dinyatakan dalam ibadah itu. Perkataan-perkataan Tuhan berikan untuk adik-adik, untuk Kak Yanti, untuk mama papa, untuk semua orang. Kalau kita mau diam mendengar firman Tuhan. Adik-adik mau? Yuk Kak Yanti undang bangkit berdiri semuanya. Siapa yang mau dipakai hidupnya untuk Tuhan, mau dipakai menjadi alatnya, Kak Yanti undang semuanya berdiri. Oke, semua sudah bangkit berdiri. Kak Yanti undang adik-adik untuk sama-sama kita menyanyikan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat perbuatan kita, lewat hidup kita, biarlah orang lain lihat ada Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan pun disenangkan karena perbuatan kita. Karena apa yang kita lakukan, Tuhan menjadi senang. Kita nyanyikan sama-sama ya. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dari atas ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuk hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk
katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ini kami Tuhan. Adik-adik boleh angkat tangannya ke atas. Ini kami Tuhan. Engkau lihat tangan kami yang terangkat ke atas. Biarlah Engkau pegang tangan kami satu-satu Tuhan. Engkau berkati kami. Engkau jamah kami Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh Kau pakai. Biarlah kami boleh Kau pakai sebagai alat. Biarlah kami boleh Kau jadikan alat-Mu dalam memberikan firman-Mu. Biar kami kecil. Kau berikan roh yang menguatkan hati kami dapat memberitakan firman-Mu. Biarlah hati kami, perbuatan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Katakan adik-adik menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini terus melekati dalam hati kami. Biarlah firman ini terus membuat kami rindu untuk dapat taat kepadamu, untuk dapat mengenal-Mu lebih lagi, untuk selalu dapat jujur pada diri sendiri, jujur kepada mama papa dan kepada orang lain. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Dari sekarang kami mau menjadi anak-anak-Mu, mau menjadi terang-Mu yang mau menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau sertai kami, Engkau berikan kekuatan bagi kami, Engkau berikan roh keberanian bagi kami untuk dapat menyatakan firman-firman-Mu di tengah teman-teman kami, di tengah keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan Engkau juga memberkati orang tua, mama papa, di kesehatan yang baik buat mereka Tuhan. Dan jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan. Jika kami lemah karena ada masalah, biar Tuhan beri kekuatan bagi kami. Berkati mama papa, mbak suster yang sudah menjaga kami, yang sudah mendampingi kami, membantu mengurus hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Ini doa kami Tuhan, yang kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Mari adik-adik, papa mama, mbak suster, kakak-kakak, kita buka kedua tangan kita untuk menerima berkat dari surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Bapa di surga, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.